Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FM, bertemu lagi sama aku Kiki Widiawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang P3KE, singkatan dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Cirebon. Sebentar lagi kita akan melaksanakan verifikasi dan validasi data P3KE. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih penjelasan dari P3KE dan untuk apa sasarannya. Langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FM, saya Sabit Albanani, pekerja sosial pertama Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan 3 wanita hebat di samping saya. Yang pertama adalah Ibu Astri, Ibu Kabid PFM, yang kedua adalah Ibu Happy Susiani, pekerja sosial Madya, dan Ibu Lesi Herawati, pekerja sosial muda. Bu Kabid, Kabupaten Cirebon kan akhir-akhir ini sering disorot kalau misalkan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon itu sangat tinggi. Nah, sebenarnya masyarakat juga perlu tahu ini, apa sih bedanya miskin biasa sama miskin ekstrim? Ya, klasifikasi miskin itu kan sebetulnya ada 4 ya, sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Nah, kalau miskin ekstrim itu berarti di bawah ya, di bawah sangat miskin sendiri itu kan di desil 1. Desil 1 itu terdiri dari persentil 1 sampai 10. Kalau yang miskin ekstrim itu desil 1, persentil 1 sampai 5. Jadi berarti di bawah sangat miskin. Makanya kita sebut miskin ekstrim. Kalau dilihat dari pengeluaran, sangat miskin itu kita hitung dari garis kemiskinan Kabupaten Cirebon sebesar 416.900. Jadi masyarakat miskin itu adalah masyarakat yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan tadi 416.000. Misal dalam satu keluarga penghasilannya itu ada 1.600.000 ya. Nah, dia terdiri atas berapa anggota keluarganya? Jika dia mempunyai 2 orang anak, berarti suami, istri, dan anak, berarti 1.600.000 dibagi 400.000 ya, berarti di bawah garis kemiskinan itu sudah termasuk sangat miskin. Nah, kalau miskin ekstrim, dia pengeluaran per kapita per harinya itu 11.900. Jadi kalau dalam 1 bulan berarti 357.000. Jadi perbedaan antara miskin ekstrim dan sangat miskin di Kabupaten Cirebon itu hanya berbeda 60.000 dari kalau kita lihat dari sisi pengeluarannya. Berarti kalau miskin ekstrim itu berarti pengeluarannya 11.900 per kapita per hari ya, Bu Kabid. Nah, kalau data miskin ekstrim itu dari mana, Bu Kabid? Data miskin ekstrim ini kita peroleh dari Kemenko PMK, itu dari data P3KE. P3KE itu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Se-Kabupaten Cirebon itu sejumlah 1.046.000. Ketika kita padankan dengan Disdukcapil itu yang padan 850.000-an, dan kemudian kita dapat angka makro ya dari BPS agregat. Itu se-Kabupaten Cirebon tuh 3,7% dari total penduduk Cirebon. Jadi sekitar 81.890. Oh, kriteria P3KE sendiri itu dari mana, Bu Kabid? Bagaimana kita melihat kriteria, oh ini miskin ekstrim, ini P3KE itu dari mana sebenarnya? Di dalam data P3KE itu kan variabelnya macam-macam ya, jadi tergantung pemerintah daerah. Untuk menentukan miskin ekstrim ini dilihat dari berbagai variabel apa saja. Nah, ketika rapat dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, kita sepakati yang akan kita ambil adalah variabelnya yang pertama jompo ya, atau lansia yang umurnya di atas 60 tahun. Ini yang diprioritaskan lansia yang sudah tidak produktif gitu ya, lansia yang tinggal sebatang kara. Nah, yang kedua anak yatim. Nah, anak yatim ini kita pilih usia 17 tahun ke bawah. Kemudian yang ketiga perempuan rawan sosial ekonomi. Jadi ini bisa janda cerai mati atau cerai hidup yang dia memang harus kita intervensi berbagai macam program agar keberlangsungan hidupnya tanpa suami itu bisa berlanjut gitu ya. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, kita relevan dengan angka RLS di Kabupaten Cirebon itu 7,4. Jadi penduduk Cirebon ini banyak yang belum lulus SLTP ya. Jadi dia masih kelas 1 atau kelas 2, belum lulus SMP. Jadi kita pilih pendidikannya yang maksimal itu lulus SD.
dalam artian yang masih SMP pun kita ambil gitu. Jadi kalau dari lihat pendidikannya itu tadi kan yang lansia gitu kan banyaknya yang tidak atau belum sekolah, kemudian yang masih SD, yang lulus SD dan masih SMP. Kalau dilihat dari pekerjaannya, kita prioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang rentan sosial ya, misal kayak nelayan, buruh tani, pekerja lepas, dan yang prioritas lagi yang belum atau tidak bekerja. Kemudian kita pilih juga yang mereka ini yang belum pernah mendapatkan bansos dari pusat baik PKH maupun BPNT. Pada tahun 2023 Dinas Sosial juga mempunyai tugas yang sangat berat dari TKPKD dalam rangka tadi Verval P3KE. Nah, sebenarnya apa sih dasar hukumnya untuk P3KE ini? Nanti dijawab sama Bu Happy ya. Mangga, Bu. Ya, terima kasih Mas Sabit pertanyaannya. Coba kami jawab ya. Jadi dasar hukum verifikasi untuk P3KE ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 32 tahun 2022 tentang pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Happy tentang dasar hukum Verval P3KE. Nah, sekarang sebenarnya apa sih tujuannya Verval P3KE ini? Mungkin boleh sih yang akan menjawab, Bu, mangga. Ya, jadi tujuan untuk pelaksanaan Verval P3KE ini diantaranya bahwa nanti data yang didapatkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan intervensi berbagai program pengentasan kemiskinan oleh SKPD yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial. Dan untuk pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan pembelajaran bagi program-program peningkatan kesejahteraan sosial untuk pemerintah daerah. Nah, tadi tujuan dari Verval P3KE. Sebenarnya Dinas Sosial juga sering Verval DTKS nih, Bu. Nah, apa sih hubungannya, relevansinya antara DTKS dan P3KE? Kok semuanya ke Dinas Sosial gitu? Sebenarnya apa gitu relevansinya? Ya, sebelum ada P3KE, kita juga kan memakai data DTKS, data terpadu catatan sosial. Itu yang dipakai untuk penerima bansos. TKS ini kan sebagai acuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos, untuk memberikan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, juga PBI. Namun setelah pandemi COVID-19, data DTKS ini tidak bisa dijadikan acuan untuk data kemiskinan, karena ketika pandemi COVID-19 itu kan banyak bansos-bansos yang digulirkan oleh pusat. Jadi orang-orang yang terkena atau terdampak COVID juga dapat bantuan yang pada akhirnya mereka ini masuk ke dalam DTKS, sehingga DTKS ini tidak bisa dijadikan acuan untuk data kemiskinan. Kemudian muncullah P3KE ini gitu. Jadi ini saling melengkapi ya datanya P3KE dengan DTKS. P3KE ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk intervensi program kegiatan daerah. Nah, ini juga kan kita akan melakukan Verval P3KE. Nanti ketika data P3KE ini ada individu-individu yang memang betul-betul miskin tapi belum terdaftar di DTKS, itu akan kita usulkan untuk masuk ke DTKS sehingga nanti akan diintervensi juga bantuannya oleh pemerintah pusat. Nah, tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ya, berarti Dinas Sosial berkewajiban melaksanakan Verval P3KE. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Terus tata caranya gimana? Waktunya kapan? Nanti bisa dijawab oleh Bu Lesi. Sangat teknis sekali nih, Bu. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Sabit. Memang data P3KE ini sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Cirebon juga untuk melakukan verifikasi validasinya. Tapi pelaksanaannya mungkin Dinas Sosial ini yang ditunjuk untuk melaksanakan vervalnya. Kami di Dinas Sosial sudah melakukan persiapan-persiapan, diantaranya membuat instrumen untuk menetapkan indikatornya. Lalu kemudian nanti untuk waktu pelaksanaan mungkin vervalnya antara bulan Oktober sampai dengan Desember akhir tahun. Lalu untuk pelaksananya nanti kita menggunakan tenaga puskesmas di desa dan kelurahan
Sementara itu TKSK bisa sebagai supervisornya untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan verval. Namun diharapkan TKSK juga bisa ikut melakukan verval di kecamatan binaannya. Untuk data, nanti desa akan menerima data P3KE melalui kecamatan. Terima kasih Bu Lesi atas jawabannya. Mungkin ini yang terakhir Bu. Indikator apa saja yang nanti ketika di verval nanti apa saja sih yang akan ditanyakan? Untuk indikatornya nanti di dalam instrumen mungkin ada data responden seperti biasa, lalu kita ada keterangan perumahan, ada data individunya juga, ada aset kepemilikan aset, lalu ada keterangan sosial ekonomi, dan yang terakhir ada data pendukung. Jadi sudah disebutkan sama Bu Lesi bahwa ada data pendukung. Data pendukungnya apa saja Bu? Ini Bu Happy mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Sabit. Ini yang ditanyakan data pendukung ya. Pendukung di instrumen itu memang ada banyak sekali yang disebut dengan PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu diantaranya ada penyandang disabilitas, terlantar gitu, anak terlantar, anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, dan pekerja migran bermasalah, dan ada beberapa data pendukung. Itu intinya semuanya adalah jumlahnya 26 jenis PPKS gitu ya Mas Sabit. Terima kasih Mas Sabit. Terima kasih Bu Happy. Terus kemudian nih mungkin yang terakhir dari Bu Kabid ya, apa sih Bu harapan dari verval P3KE yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial ini? Mungkin Bu Kabid juga sekalian ngasih masukan, saran dan pesan untuk puskesmas dan lain-lain. Ya, harapan kita semua verval P3KI ini khususnya untuk yang miskin ekstrim dapat berjalan lancar dan optimal, sehingga nanti hasilnya akan kita gunakan untuk berbagai intervensi program dan kegiatan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Seperti yang telah tadi saya jelaskan di awal, bahwa klasifikasi kemiskinan itu kan ada yang sangat miskin, rentan miskin, hampir miskin. Nah, ketika verval ini sudah dilakukan, kita akan tahu gitu. Jadi itu kan kita langsung nih Mas Sabit visit ke rumah-rumahnya ya. Nanti di situ kita akan tahu misal si A itu miskin karena apa gitu. Intervensi program yang pas untuk dia biar naik kelas ya, dari miskin menjadi mampu itu harus diintervensi program apa. Misal yang terkait pendidikan kah, atau kesehatan, atau program sosial lainnya gitu. Nah, kemudian kalau tadi ya yang sangat miskin dan miskin itu kan kita intervensi berbagai jenis bantuan sosial maupun jaminan sosial seperti jaminan kesehatan ya, BPJS, baik BPJS kesehatan maupun nanti ada BPJS ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja rentan. Kemudian kalau yang di desil 34 itu ya, hampir miskin dan rentan miskin, itu akan kita intervensi berbagai program pemberdayaan. Program-program pemberdayaan sendiri itu telah kita laksanakan, seperti kita memfasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha bersama. Nanti hasil verval di lapangan itu akan kita inventarisir. Misal kita buat kelompok-kelompok sasaran seperti fakir miskin, dia bisanya usaha apa nih gitu untuk meningkatkan pendapatannya gitu. Selain fakir miskin juga kita sasarannya itu perempuan rawan sosial ekonomi. Misal untuk meningkatkan pendapatannya, ibu-ibu ini bisa usaha apa? Misal usaha apa? Bikin kerajinan tangan atau membuat kue kayak gitu ya. Jadi kita pilih juga usaha-usaha yang nanti perputaran ekonominya cepat gitu ya. Sehingga nanti beban pengeluarannya dia berkurang, pendapatannya meningkat, sehingga pada akhirnya akan mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Ya, demikian bincang-bincang kami Sobat FM. Kita akan berjumpa lagi dalam bincang-bincang yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FM, terkait peran Puskesos nih, petugas pendata verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrim adalah Puskesos dari
desa atau kelurahan di Kabupaten Cirebon. Nah, dalam hal ini data kemiskinan ekstrim atau data P3KE itu didapatkan dari kecamatan yang akan diserahkan ke desa atau kelurahan. Lupa teman-teman Puskesos, untuk verifikasi dan validasi data P3KE harus melakukan home visit dengan benar. Baik teman-teman, setelah tadi kita lihat bagaimana peran yang dilakukan oleh Puskesos, sekarang bagaimana peran yang dilakukan oleh TKSK. Peran yang dilakukan oleh TKSK diantaranya adalah memantau dan juga mengevaluasi proses pendataan yang dilakukan oleh Puskesos di tingkat kelurahan ataupun desa, sekaligus membantu Puskesos dalam melakukan pendataan di tingkat kelurahan. Gimana videonya, sudah nonton ya? Pokoknya nanti jangan lupa di komen, di like, subscribe, dan dinyalakan loncengnya ya. Bye-bye. Katon. Dinsos makin jos. PFM selalu di hati.